Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad Suryana dengan NIM 2509347051141. Hari ini saya akan menjelaskan materi probabilitas dan statistika dengan materi inferensi statistis, uji hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis itu sebuah prosedur statistis yang menggunakan data sampel terukur untuk mengevaluasi dua pernyataan yang saling bertentangan. Tujuannya untuk memutuskan pernyataan mana yang paling masuk akal dan didukung kuat oleh data secara matematis. Untuk aplikasinya dalam pembangkit energi, kayak benarkah algoritma baru ini menurunkan konsumsi bahan bakar? Uji hipotesis memberikan jawaban ya atau tidak yang terukur secara resiko. Ada dua anatomi hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif H0 dan H1. Untuk hipotesis nol itu mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan, tidak ada efek, atau sama dengan standar pabrik. Selalu mengandung tanda kesamaan, sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Contohnya efisiensi boiler tetap 85%. Kemudian hipotesis alternatif, pernyataan yang ingin kita buktikan kebenarannya klaim bahwa ada perubahan lebih baik atau lebih buruk, tidak pernah menggunakan tanda sama dengan. Contohnya efisiensi boiler meningkat lebih dari 85%. Analogi asas hukum, praduga tak bersalah. Dalam persidangan, seseorang dianggap tidak bersalah sampai bukti yang sangat kuat bahwa ia bersalah. Kemudian beban pembuktian data sebagai insinyur, sistem mesin dianggap bekerja normal dan tidak memiliki anomali sampai kita sebagai jaksa menyodorkan bukti empiris yang cukup kuat untuk menolak kondisi normal tersebut. Tingkat signifikan atau alfa adalah probabilitas maksimal kita berani mengambil resiko salah saat menolak H0. Sering disebut sebagai area kritis. Dalam rekayasa energi, nilai alfa yang paling umum digunakan adalah 5% atau 0,05 atau 1% 0,01 untuk mengujian komponen super presisi. Kemudian ada resiko keputusan statis. Di sini ada dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu false positif, yaitu menolak H0 padahal H0 benar. Kasusnya mengira komponen turbin rusak dan menggantinya padahal sebenarnya mesinnya normal. Ini menyebabkan kerugian biaya suku cadang yang sia-sia. Kemudian tipe 2 false negatif, menolak H0 padahal H1 benar. Mengira mesin beroperasi normal padahal sebenarnya sudah rusak. Di industri pembangkit, kesalahan ini sangat fatal karena dapat menyebabkan pemadaman atau blackout. Kemudian ada p-value. P-value itu probabilitas mendapatkan hasil observasi seperti data eksperimen dengan asumsi kuat bahwa H0 itu benar. Di sini ada note, jika p-value sangat kecil, lebih kecil dari toleransi kesalahan alfa kita, berarti klaim status H0 terlalu tidak masuk akal untuk dipercaya sehingga kita menolaknya. Kemudian ada 3 arah pengujian.
Yang pertama ada uji pihak kiri. Hipotesis alternatif H1 berfokus pada arah lebih kecil. Contohnya konsumsi daya pompa turun. Kemudian uji dua arah. Fokus pada adanya perbedaan, entah lebih kecil atau lebih besar. Kemudian uji pihak kanan, fokus pada arah lebih besar. Contohnya efisiensi konversi meningkat. Kemudian ada alat uji matematis. Memilih instrumen Z atau T berdasarkan karakteristik sampel. Kapan sih kita itu harus pakai rumus yang benar? Kapan kita pakai z-test, kapan kita pakai t-test? Jadi kapan sih kita pakai z-test? Pertama, jika jumlah sampel eksperimen kita besar, N lebih dari 30, atau jika simpangan baku dari seluruh populasi alfa sudah diketahui nilainya. Biasanya sih udah ada di manual pabrik. Kemudian kapan sih kita pakai t-test? Pertama, jika jumlah sampel observasi kita terbatas atau kecil, N kurang dari 30. 2. Dan simpangan baku populasi alfa murni tidak diketahui, sehingga kita menggunakan simpangan baku dari sampel sebagai pengukuran sebaran. Kemudian ini ada rumus z-test. Di sini ada keterangannya. Z adalah nilai uji statistis baku. Kemudian ada X bar, rata-rata dari sampel yang diukur. Kemudian ada mu, rata-rata populasi yang diklaim, itu kayak sama dengan H0. Kemudian ada alfa, simpangan baku populasi. Kemudian N, jumlah total sampel observasi. Di sini ada rumusnya, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi alfa dibagi akar dari N. Kemudian di sini ada rumus uji T atau t-test. Di sini ada keterangannya. T sama dengan nilai uji statistik distribusi Staden. Kemudian X bar rata-rata dari sampel observasi lapangan. Kemudian mu rata-rata klaim populasi. S simpangan baku dari sampel. Kemudian N jumlah sampel. Ada pula rumusnya, yaitu T sama dengan X bar dikurang mu per S dibagi akar N. Kemudian ada 5 SOP bahan baku uji hipotesis. Langkah pertama, tentukan hipotesis 0 H0 dan hipotesis alternatif H1. Langkah kedua, tentukan nilai tingkat signifikan, yaitu alfa. Kemudian langkah 3, nilai uji statistik menggunakan formula Z atau T. Kemudian tentukan nilai kritis dari tabel atau p-value dan bandingkan dengan hasil hitungan. Kelima, ambil keputusan dan jelaskan secara engineering. Kemudian ada studi kasus untuk z-test. Jadi di sini ada deskripsi masalahnya. Sistem solar tracker statis konvensional biasanya memiliki efisiensi harian sebesar 15%. Anda merancang pembaruan algoritma, yaitu pergerakan sumbu ganda dual axis terbaru. Kemudian Anda mengklaim bahwa dengan algoritma ini efisiensi penyerapan panel surya sekarang lebih besar dari 15%. Untuk memastikannya, Anda melakukan pengujian lapangan. Kasus 1 di sini, data pengujian lapangan Anda memantau sebanyak 35 sistem solar tracker terbaru. Didapat efisiensi rata-rata dari pengukuran sampel sebesar 16,2%. Kemudian ada parameter populasi dan syarat uji. Diketahui literatur pabrik simpangan baku populasi
untuk model sistem ini adalah 0,25%. Lakukan uji hipotesis menggunakan tingkat signifikan alfa 0,05 atau 5%. Kasus 1, langkah 1 dan 2 merumuskan hipotesis. Yang pertama itu H0 sama dengan mu kurang dari sama dengan 15. Kemudian H1 mu lebih dari 15. Untuk H0 ini klaim tidak terbukti, algoritma meningkatkan efisiensi. Untuk H1 algoritma sukses meningkatkan efisiensi. Kemudian kedua, menentukan titik. Dengan tingkat signifikan alfa 0,05 pada ujian satu arah, kita melihat tabel Z. Batas kritis tabel Z bertepatan pada nilai 1,64. Kemudian angka 3 ini perhitungan. Karena N sama dengan 35 lebih besar dari 30 dan simpangan baku populasi A diketahui, kita wajib menggunakan z-test. Di sini untuk rumusnya X bar sama dengan 16,2, mu-nya 15, kemudian alfanya 2,5 dan N-nya 35. Kemudian dimasukkan ke rumus R sama dengan 16,2 dikurang 15 per 2,5 dibagi akar dari 35 sama dengan 1,2 per 0,422 yang itu hasilnya sama dengan 2,84. Hasil statistik H0 berarti ditolak. Namun uji statistik kita itu adalah 0,82, jauh lebih besar menembus batas kritis 1,645. Nilai ini masuk kuat ke dalam daerah penolakan H0. Kemudian ada note, data memberikan bukti empiris yang menyatakan bahwa algoritma Solar Tracker memang terbukti efisien di atas 15%. Cukup sekian untuk materi inferensi statistis uji hipotesis. Kita juga sudah membahas studi kasusnya. Untuk teman-teman rekan-rekan yang ingin berdiskusi, kita bisa menggunakan kolom komentar untuk berdiskusi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.